Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku duduk di depan jendela rumah, menatap jauh ke arah langit yang senja. Sinar matahari yang mulai meredup, seakan mencerminkan hatiku yang telah lama pudar. Di luar, anak-anak seusiaku bermain sepak bola di jalanan, tertawa riang, tanpa beban. Namun, aku di sini, di dalam rumah yang sederhana, dengan pikiran yang terasa lebih tua dari usiaku yang masih 17 tahun. Aku bukan anak santri, meskipun aku sering sekali mendengar kalimat itu dari teman-teman di sekolahku. Anakku bukan anak santri. Kalimat itu seakan menjadi kata-kata yang menghantuiku. Bukan tanpa alasan, di desa kecil tempat tinggal kami, hampir semua orang menganggap anak santri adalah anak yang lebih baik, lebih berbudi pekerti, dan lebih saleh. Mereka yang bersekolah di pesantren, belajar agama, dan menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan teratur. Sementara aku hanya anak seorang petani yang hidup dalam kerendahan. Bapak adalah seorang petani yang pekerja keras. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, beliau sudah berada di sawah, menggali tanah dan menanam padi. Meski hasilnya tidak banyak, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu adalah sosok yang penuh kasih, meskipun tidak banyak bicara. Beliau selalu sibuk dengan pekerjaannya di rumah, memasak, mencuci pakaian, dan menjaga kami, anak-anaknya. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku sering melihat teman-teman di sekolah yang bisa bercerita tentang perjalanan mereka ke pesantren, tentang bagaimana mereka belajar Al-Quran, menghafal doa-doa, dan menjalani kehidupan yang jauh berbeda dengan yang aku jalani. Di sana, mereka diajarkan untuk hidup dengan nilai-nilai agama yang kuat. Aku merasa canggung dan selalu merasa tidak pantas di tengah mereka. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya pada ibu, "Ibu, kenapa kita tidak pernah pergi ke pesantren seperti teman-temanku?" Ibu hanya tersenyum lembut. Senyumnya selalu penuh dengan pengertian yang tak terucapkan. Pesantren bukan tempat untuk semua orang, Nak. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Mungkin jalannya berbeda, tapi itu tidak mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Namun, hatiku tidak bisa begitu saja menerima jawaban itu. Aku merasa seakan-akan ada yang kurang dalam hidupku. Teman-temanku di pesantren terlihat lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih penuh kedamaian. Mereka tidak pernah merasa kesulitan dengan hidup mereka, seolah-olah semuanya telah tertata rapi. Sementara aku, tak jarang merasakan keresahan dalam diri. Malam itu, aku kembali bertanya pada ibu dengan hati yang penuh tanya. "Ibu, kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Kenapa kita bukan anak santri?" Ibu menatapku dalam-dalam, seakan mengerti keresahan yang ada di hatiku. Beliau menyentuh kepalaku dengan lembut dan berkata, "Nak, hidup bukan soal status atau label. Bukan soal apakah kita santri atau bukan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesabaran, kerja keras, dan tetap menjaga hati kita." Ibu dan bapak mungkin bukan orang yang banyak bicara soal agama, tapi kami selalu berusaha mengajarkanmu hal yang baik. Itu lebih penting daripada segala label yang ada di luar sana. Namun, meskipun ibu mengatakan begitu, hati kecilku tetap merasa kosong. Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku di pesantren. Aku ingin memiliki kedamaian batin yang sama. Aku ingin bisa berdoa dengan khusyuk dan merasakan kedekatan dengan Tuhan seperti yang mereka alami. Suatu pagi, ketika bapak pergi ke sawah dan ibu sibuk dengan pekerjaannya, aku menyelinap keluar dari rumah. Aku berjalan kaki menuju pesantren yang tidak terlalu jauh dari rumah. Aku ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi bagian dari mereka. Aku ingin merasakan apa yang selama ini selalu mereka ceritakan, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebersamaan, dan tujuan hidup yang jelas. Sesampainya di pesantren, aku hanya bisa mengamati dari jauh. Anak-anak santri sedang berkumpul di masjid, mendengarkan pengajian dari seorang ustaz yang sudah tua. Mereka duduk dengan khusyuk, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut sang ustaz. Semua terlihat begitu sederhana,
Tapi ada ketenangan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Aku merasa seakan-akan aku tidak pantas berada di tempat itu. Aku yang bukan anak santri, aku yang hanya tahu tentang kehidupan duniawi, merasa terasing di tengah mereka. Saat aku berbalik untuk pulang, langkahku terasa berat. Ada perasaan kesepian yang menyelubungi diriku. Aku merasa hidupku tidak akan pernah seindah mereka yang hidup dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Aku merasa seakan tidak layak berada di dunia ini, dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tuntutan. Kembali ke rumah, aku merasa seakan-akan dunia itu semakin sempit. Aku kembali ke dalam kebiasaan lamaku, membantu ibu dengan pekerjaan rumah dan sesekali menemani bapak di sawah. Namun, di dalam hati, aku selalu merasa ada yang hilang. Aku bukan anak santri, dan itu selalu menjadi beban dalam pikiranku. Malam itu, aku berbaring di atas kasur, merenung panjang. Aku melihat langit malam yang penuh dengan bintang, dan aku merasa seolah-olah bintang-bintang itu memandangku dengan tatapan penuh pertanyaan. Kenapa aku bukan anak santri? Pikirku. Aku ingin tahu jawabannya, tapi jawaban itu seakan-akan tidak bisa aku temukan. Aku hanya bisa terdiam, merasakan kerinduan yang begitu dalam. Keesokan harinya, aku tidak merasa lebih baik. Pikiran tentang pesantren, tentang teman-temanku yang tampak bahagia, dan tentang kehidupan yang seolah sempurna, terus menghantuiku. Aku merasakan ketegangan di dalam diriku, seolah ada bagian dari diriku yang belum menemukan tempatnya. Pagi itu, seperti biasa, bapak pergi ke sawah dan ibu sibuk dengan pekerjaan rumah. Aku merasa sedikit terisolasi, seperti berada di antara dua dunia yang saling bertentangan. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai kopi yang terletak tidak jauh dari rumah. Di sana, aku sering bertemu dengan teman-temanku yang berasal dari keluarga yang lebih mampu, yang bisa melanjutkan pendidikan mereka ke pesantren-pesantren ternama. Ada Zaki, teman dekatku yang selalu bercerita tentang kehidupan di pesantren yang penuh kedamaian. Ada juga Ria, gadis yang selalu tampil anggun dengan hijabnya, yang selalu terlihat begitu tenang dan yakin dengan kehidupannya. Aku duduk di pojok kedai kopi, menunggu mereka datang. Ketika Zaki dan Ria masuk, mereka langsung melihatku dan tersenyum. Mereka duduk di seberang meja dan mulai membuka percakapan seperti biasa. Namun kali ini, aku merasa sesuatu yang berbeda. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan tentang kehidupan mereka di pesantren, tentang hafalan-hafalan Al-Quran yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan setelah menjalani kehidupan di sana. Aku mendengarkan dengan seksama, tetapi di dalam hatiku ada keraguan yang terus menggelayut. Kenapa aku tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan? Kenapa aku merasa begitu jauh dari kedamaian yang mereka bicarakan? Aku ingin sekali berbagi perasaan ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Aku merasa seakan tidak ada yang mengerti. Zaki menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. Kau tahu, Fadil, kadang kita merasa seperti itu. Tapi sebenarnya, kedamaian itu tidak hanya datang dari pesantren. Kedamaian itu datang dari dalam hati kita. Hanya saja, kadang kita belum bisa menemukannya karena banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Aku terdiam. Kata-kata Zaki seakan mengguncang duniaku. Aku tahu benar apa yang dia katakan, tetapi aku juga merasa kesulitan untuk merasakannya. Bagaimana bisa aku merasa damai jika aku selalu merasa terpinggirkan oleh kenyataan bahwa aku bukan anak santri? Bagaimana bisa aku merasa tenang jika aku selalu merasa hidupku kurang sempurna? Ria, yang duduk di samping Zaki, ikut berbicara. Fadil, kamu tahu nggak? Kadang orang-orang berpikir kita yang ada di pesantren itu lebih bahagia atau lebih dekat dengan Tuhan. Padahal banyak juga di sana yang merasa bingung dan merindukan hal-hal yang kita punya di luar sana. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Aku terdiam mendengarkan kata-kata Ria. Mereka benar. Hidup ini tidak selalu tentang perbandingan. Mungkin aku terlalu sering melihat keluar, mencari jawaban dari orang lain, dan lupa untuk mencari kedamaian dari dalam diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mencoba untuk lebih banyak merenung.
Aku mulai lebih sering pergi ke masjid setelah sekolah. Meskipun aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin merasakan kedamaian yang mereka rasakan di pesantren. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan anak santri. Aku mulai membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat setiap malam, mencoba meresapi maknanya. Aku sadar bahwa mungkin ini adalah jalan yang harus aku jalani untuk menemukan ketenangan, meskipun tidak mudah. Namun, semakin aku mencoba untuk mencari kedamaian dalam diriku, semakin aku merasa tertekan. Aku merasa seakan semua yang aku lakukan masih belum cukup. Aku merasa tidak bisa mencapai tingkat kedamaian yang mereka rasakan. Aku merasa seakan ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Keinginan untuk menjadi lebih baik, lebih saleh, lebih dekat dengan Tuhan, seakan bertumbuh dalam diriku. Namun aku merasa terhimpit oleh kenyataan bahwa aku bukan anak santri. Suatu malam, saat aku tengah merenung di beranda rumah, ibu duduk di sampingku. Beliau menatapku dengan lembut, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Nak, ibu tahu kamu sedang mencari sesuatu. Tapi kamu harus tahu, hidup ini bukan tentang mencari tempat yang sempurna, atau menjadi orang yang sempurna. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa tetap baik, meskipun tidak ada orang yang melihat. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-kata ibu. Tapi Bu, aku merasa ada yang kurang. Aku merasa jauh dari kedamaian. Aku merasa seperti hidupku selalu kurang. Ibu menyentuh bahuku dengan lembut. Kedamaian bukan datang dari label atau tempat tertentu. Nah, kedamaian datang dari hati yang ikhlas dan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan karena cinta pada Tuhan. Kamu bisa mendapatkan itu, meskipun kamu tidak menjadi anak santri. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku terdiam, menatap ibu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-katanya menyentuh hatiku, namun aku masih merasa bingung. Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk memahami semua ini. Mungkin kedamaian itu memang tidak datang dengan mudah, dan aku harus mencapainya melalui perjalanan yang lebih panjang. Sambil menatap langit malam yang penuh bintang, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku bukan anak santri, tapi itu bukan berarti aku tidak bisa menemukan kedamaian dalam hidupku. Mungkin aku harus berhenti mencari kesempurnaan dan mulai menerima diri ini dengan segala kekurangannya. Beberapa minggu setelah percakapan dengan ibu, aku merasa sedikit lebih baik, meskipun perasaan tidak tenang itu masih kerap datang menghampiri. Aku mulai lebih sering ke masjid, membaca doa dan Al-Quran, mencoba untuk lebih banyak mengingat Tuhan. Perlahan, aku mulai merasakan sedikit ketenangan yang sebelumnya aku cari-cari. Meskipun tak sekuat kedamaian yang sering diceritakan teman-temanku di pesantren, aku merasa seperti ada langkah kecil yang mulai aku ambil menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Aku juga mulai mencoba untuk lebih mengenal diri sendiri, apa yang sesungguhnya aku inginkan dalam hidup. Aku menyadari, selama ini aku terlalu banyak terobsesi dengan kehidupan orang lain, ingin menjadi seperti mereka, bahkan merasa iri pada apa yang mereka miliki. Namun, lambat laun aku sadar, itu bukanlah cara yang sehat untuk menjalani hidup. Aku harus menerima diriku dengan segala kekurangannya, dan menghargai apa yang sudah aku miliki. Suatu sore, saat aku sedang berjalan kaki menuju masjid setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Zaki. Kali ini dia tidak sendirian. Bersamanya ada Ria dan beberapa teman lainnya dari pesantren. Mereka baru saja selesai mengaji di pesantren dan sedang dalam perjalanan pulang. Ketika melihatku, Zaki menyapa dengan ramah. "Hai, Fadil. Lagi jalan-jalan?" Aku tersenyum, meskipun dalam hati ada sedikit keraguan. Aku tahu, mereka pasti masih melihatku sebagai orang luar, sebagai seseorang yang tidak benar-benar menjadi bagian dari dunia mereka. "Iya, Zaki. Hanya jalan-jalan sebentar. Lagi tidak ada kerjaan di rumah." Ria menoleh dan tersenyum. "Kamu ikut mengaji, Fadil? Di sini ada kesempatan belajar lebih banyak tentang agama, loh." Aku terdiam sejenak. Entah kenapa, kalimat Ria membuat hatiku sedikit terluka. Aku merasa dia tidak sepenuhnya mengerti perjuanganku,
betapa aku berusaha untuk menemukan kedamaian, meski aku bukan anak santri. Enggak, Ria. Aku hanya belum merasa cukup siap untuk itu. Zaki menatapku dengan tatapan yang dalam. Kamu tahu, Fadil, kadang kita harus berani mencoba sesuatu yang baru. Cobalah, belajar sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru. Tuhan tidak memaksa kita untuk langsung menjadi sempurna. Yang penting adalah berusaha menjadi lebih baik. Kata-kata Zaki kali ini terasa lebih dalam. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Aku terdiam sejenak, merenungkan kalimat itu. Mungkin, selama ini aku terlalu keras pada diriku sendiri. Mungkin, aku bisa mulai mencoba dengan langkah kecil, tanpa terburu-buru menjadi seperti apa yang aku bayangkan. Terima kasih, Zaki. Aku akan coba, jawabku pelan, meskipun hatiku masih penuh dengan pertanyaan. Hari-hari berikutnya aku mulai berani melangkah lebih jauh. Aku mulai mengikuti kajian-kajian agama yang ada di masjid, meskipun belum bisa bergabung sepenuhnya di pesantren. Aku menyadari bahwa menjadi lebih dekat dengan Tuhan tidak harus melalui jalan yang sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan proses yang berbeda, dan aku harus menemukan jalanku sendiri. Aku mulai memahami bahwa proses ini membutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus. Aku juga mulai lebih terbuka dengan orang tua, berbicara lebih banyak tentang perasaanku. Ternyata, ibu dan bapak selalu tahu betapa kerasnya aku berjuang dengan perasaan ini. Mereka selalu mendukung, meski tidak pernah memaksakan apapun. Setiap malam, sebelum tidur, ibu selalu mengingatkanku. Ingat, nak, Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Tidak perlu khawatir dengan masa depanmu. Yang penting, kamu jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sabar. Aku merasa sedikit lebih ringan mendengarnya. Kadang-kadang, apa yang kita butuhkan hanyalah sedikit pengingat agar kita tidak terlalu terlarut dalam kecemasan. Hidup bukan tentang bagaimana kita dibandingkan dengan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang ada dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Pada suatu malam yang sepi, aku duduk di halaman rumah sambil menatap langit yang cerah. Aku merasa lebih damai daripada sebelumnya. Aku menyadari, selama ini aku berjuang untuk menemukan kedamaian luar biasa yang hanya bisa ditemukan di pesantren. Padahal kedamaian itu sudah ada di dalam diri sendiri. Aku hanya perlu menghargai perjalanan hidupku, menerima diriku apa adanya, dan terus berusaha menjadi lebih baik, tanpa harus membandingkan diriku dengan orang lain. Fadil, ada apa? Suara ibu tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku menoleh dan melihat ibu yang berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut. Aku hanya berpikir tentang banyak hal, Bu. Tentang diri ini, tentang hidup, dan tentang kedamaian yang selama ini aku cari-cari. Ibu berjalan mendekat, duduk di sampingku, dan menatapku dengan mata penuh kasih. Kedamaian itu tidak selalu datang dengan cepat. Nah, terkadang, kita harus melewati banyak hal terlebih dahulu untuk bisa memahaminya. Dan ingat, kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk mendapatkan kedamaian itu. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-kata ibu. Rasanya, kedamaian itu sudah ada di ujung jari, hanya aku yang perlu menemukannya. Mungkin, aku bukan anak santri, tapi itu bukanlah halangan untuk menemukan jalan hidup yang penuh kedamaian. Aku hanya perlu berjalan dengan keyakinan dan membuka hati untuk menerima setiap proses dalam hidup ini. Saat itu, aku merasa lebih kuat. Tidak ada lagi perasaan kekurangan atau ketidaklayakan. Aku bukan anak santri, dan itu tidak masalah. Aku punya jalan hidupku sendiri, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasakan perubahan dalam diriku. Meskipun aku masih bukan anak santri, aku mulai menemukan kedamaian dalam cara yang berbeda. Aku menyadari bahwa kehidupan ini tidak perlu menjadi tentang perbandingan atau pencapaian yang diukur dengan standar orang lain. Aku mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana, lebih ikhlas, dan lebih fokus pada hubungan yang nyata dengan Tuhan. Zaki dan Ria, bersama teman-teman lainnya, tetap menjadi bagian dari hidupku.
Mereka tidak pernah menilai atau memaksaku untuk menjadi seperti mereka, meskipun kami datang dari jalan yang berbeda. Mereka tetap menghormati pilihanku, dan itu membuatku merasa lebih diterima. Kadang kami berkumpul, berbicara tentang kehidupan, agama, dan segala hal yang membuat kami semakin dekat satu sama lain. Aku belajar banyak dari mereka, bukan hanya tentang cara hidup yang baik, tetapi juga tentang menerima perbedaan dengan lapang dada. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah sambil melihat bapak yang sedang mengolah tanah di sawah. Ibu keluar dan duduk di sampingku. Ada keheningan yang nyaman di antara kami. Hanya terdengar suara angin sepal-sepal dan ayam berkokok di kejauhan. "Bu," aku memulai percakapan, "aku merasa, aku sudah menemukan kedamaian yang aku cari-cari selama ini." Ibu menatapku, senyum lembut tersungging di wajahnya. "Alhamdulillah, Nak. Ibu tahu kamu akan menemukannya. Tapi, aku masih merasa ada sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya." Aku melanjutkan, "Kenapa aku dulu merasa tidak cukup, merasa terpinggirkan hanya karena aku bukan anak santri? Kenapa aku merasa tidak bisa menerima diriku sendiri?" Ibu menatapku dengan penuh pengertian. Kadang, kita merasa tidak cukup, karena kita terlalu banyak menilai diri kita dengan standar yang bukan milik kita. Kita sering melihat orang lain yang tampaknya lebih baik, lebih saleh, dan kita berpikir kita harus menjadi seperti mereka. Padahal, kedamaian itu tidak datang dengan meniru orang lain. Kedamaian datang ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, dan tahu bahwa kita sudah cukup di mata Tuhan. Aku terdiam mendengarkan kata-kata ibu. Ada kehangatan yang menyebar di dalam dadaku, seperti ada jawaban yang selama ini aku cari. Aku sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai status tertentu atau label yang diberikan orang lain. Ini adalah tentang perjalanan batin yang harus ditempuh oleh setiap individu, tanpa terkecuali. Dan aku menemukan kedamaian itu di jalan hidupku sendiri. Keputusan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah langkah besar dalam hidupku. Aku mulai menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Setiap hari aku mencoba melakukan yang terbaik dalam hal apapun, baik itu di sekolah, di rumah, maupun dalam hubungan dengan orang lain. Aku tahu bahwa Tuhan selalu melihat apa yang ada dalam hati kita, bukan pada penampilan luar atau label yang kita kenakan. Suatu pagi, ketika aku sedang membantu bapak di sawah, Zaki dan Ria datang berkunjung. Mereka membawa beberapa teman dari pesantren, dan kami duduk bersama di bawah pohon besar di samping rumah. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di pesantren, tentang pelajaran agama, dan tentang bagaimana mereka mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, kali ini tanpa merasa terasing. Aku menyadari, kehidupan mereka di pesantren adalah pilihan mereka, jalan yang mereka pilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara aku memilih jalanku sendiri, jalan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang untuk berkembang. Tidak ada jalan yang lebih baik dari jalan yang lain, karena setiap jalan memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi manusia yang lebih baik. Zaki menatapku dan tersenyum. "Fadhil, kamu tahu, kita semua sedang berusaha menjadi lebih baik dengan cara kita masing-masing. Tidak ada yang salah dengan jalan yang kita pilih. Yang penting kita terus berusaha dan tidak berhenti belajar." Aku tersenyum balik, merasa seperti beban yang selama ini menekan hatiku perlahan menghilang. Aku merasa damai dengan diriku sendiri. Aku tahu, Zaki, aku sudah mulai belajar untuk menerima diriku apa adanya. Hari itu, aku merasa lebih ringan. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang ketidakpastian dan perasaan terpinggirkan. Aku sadar bahwa untuk menemukan kedamaian, kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk sebentar di tepi tempat tidur, memandangi Al-Quran yang tergeletak di atas meja. Aku membuka salah satu halamannya dan membaca ayat yang sering dibaca oleh ibu ketika dia merasa cemas atau lelah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ar-Ra'd 28.
Aku menutup Al-Quran itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Kedamaian itu memang datang, bukan dari tempat atau label tertentu, tetapi dari hati yang tulus. Aku bukan anak santri, dan itu tidak masalah. Aku memiliki jalanku sendiri, dan aku yakin, dengan keyakinan yang kuat dan hati yang ikhlas, aku akan selalu menemukan kedamaian dalam setiap langkahku. Aku akhirnya bisa tersenyum pada diri sendiri, menerima siapa aku sebenarnya, dan merasa cukup dengan segala yang ada. Aku tahu, kedamaian itu sudah ada di dalam hatiku, menunggu untuk diterima dengan penuh rasa syukur. Aku bukan anak santri, tapi aku adalah Fadhil, seorang anak yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik, langkah demi langkah, dengan cara dan jalanku sendiri.